Halo Sobat BM Bercerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari Senin tanggal 12 Mei 2025, sekitar jam setengah 9 pagi, terjadi kehebohan di Jalan Trans Kalimantan, Desa Garung, Kecamatan Jabiren Raya, Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Salah satu warga melihat sosok tubuh seperti boneka berada di dalam parit. Pada saat warga mencoba mendekati, tercium aroma tidak sedap yang sangat menyengat. Dari kejauhan tampak seperti boneka, tapi semakin didekati, semakin jelas terlihat jika sosok itu ternyata jasad seseorang. Sosok jasad itu adalah seorang wanita mengenakan celana putih, kaos berwarna coklat, dan memiliki rambut pendek. Kondisi jasad wanita itu sudah nampak membiru dan mulai terjadi penguraian jenazah. Dengan adanya penemuan itu, seketika suasana jalan yang awalnya sepi berubah menjadi ramai. Banyak warga yang datang untuk melihat secara langsung sosok jasad wanita tersebut. Penemuan itu segera dilaporkan pada pihak kepolisian setempat dan polisi segera mengamankan lokasi temuan serta melakukan olah TKP. Polisi menemukan beberapa luka lebam pada bagian tubuh jenazah tersebut. Dari kondisinya menunjukkan jika jasad itu telah meninggal dunia beberapa hari sebelum ditemukan. Dan ada dugaan korban wanita ini sedang hamil. Pihak kepolisian mengevakuasi jasad ke Rumah Sakit Bayangkara, Palangkaraya guna dilakukan proses otopsi dan identifikasi. Sebelum lanjut, nggak ada salahnya kalau diklik tombol subscribe dan like-nya dulu. Setelah melakukan serangkaian prosedur, diketahui korban wanita adalah warga kota Palangkaraya yang bernama Nurmaliza berusia 29 tahun, seorang ibu rumah tangga. Pihak kepolisian memberitahukan keluarga jika korban telah ditemukan dengan kondisi yang sudah tidak bernyawa. Keluarga sangat terpukul ketika mendapati kabar duka jika anak tercintanya telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Ayah korban yang bernama Syarifuddin diminta keterangan oleh pihak kepolisian. Sedangkan ibu korban masih syok dan memilih untuk tetap tinggal di rumah. Nurmaliza adalah seorang ibu muda yang lahir tanggal 17 Maret 1996. Sekitar tahun 2019, Norma menikah dengan seorang pria dari Palangkaraya juga yang bernama Reza Zuliansah Nasution. Sayangnya mereka berpisah pada 13 Januari tahun 2025 ini. Dari pernikahannya, Nurma dan Reza dikaruniai 2 anak laki-laki. Yang pertama sudah berusia 5 tahun, diasuh dan tinggal dengan orang tua Reza di Pekanbaru. Anak kedua mereka sudah meninggal dunia ketika berusia 7 bulan. Nurma perlahan berusaha menata kembali hidupnya selepas perceraian, dan juga setelah kehilangan anak keduanya. Sebagai seorang yang pernah berkarir sebagai seorang perawat, Nurma tetap menyibukkan diri dengan menerima pesanan masakan dan kue-kue homemade. Sepertinya memasak adalah salah satu hobi Nurma. Hatinya pun juga sudah mulai terbuka untuk menerima seseorang yang baru dalam kehidupannya. Menurut paman korban yang bernama Jahari, korban sudah lama tidak tinggal bersama dengan orang tuanya. Korban tinggal di Jalan Raja Wali Palangkaraya dan orang tuanya tinggal di kawasan Flamboyan Bawah. Jahari mengaku jarang berkomunikasi dengan korban. Namun, dia mengetahui jika kegiatan korban pada saat ini lebih banyak menjadi ibu rumah tangga. Banyak postingan dan dugaan di sosial media yang menggiring opini publik jika mantan suami korban terkait pada pembunuhan ini. Tuduhan-tuduhan di media sosial membuat Reza sang mantan akhirnya buka suara, ditemani kuasa hukumnya. Diterangkan dalam konferensi pers, di saat penemuan jasad korban, Reza dalam perjalanan menuju ke Sampit untuk mengantarkan barang ekspedisi. Diketahui Reza memang bekerja di bidang ekspedisi barang. Reza terakhir bertemu dengan korban sudah sangat lama sekali, yakni saat mengantarkan anaknya ke Pekanbaru, ke rumah orang tua Reza pada bulan Januari 2025. Pihak kepolisian menggali keterangan dari para saksi yang berhubungan dengan korban semasa hidupnya. Dalam hitungan jam, polisi berhasil mendeteksi pelakunya, Alvaro Jordan, berondong berusia 23 tahun. Pihak kepolisian segera melakukan pengejaran terhadap pelaku. Tepat pada hari Selasa, tanggal 13 Mei 2025, atau 1 hari setelah penemuan jasad korban, pelaku berhasil ditangkap oleh anggota polisi Polda Yogyakarta.
Pelaku ditangkap pada saat berada di sebuah kafe di Yogyakarta ketika sedang duduk santai minum kopi di pagi hari sambil bermain game online Mobile Legends. Pelaku Alvaro Jordan ditangkap tanpa perlawanan. Setelah dilakukan interogasi, pelaku mengakui perbuatannya telah melakukan penghilangan nyawa Nurmaliza. Alvaro Jordan adalah seorang pemuda kelahiran tahun 2001 yang berasal dari keluarga yang cukup berada, yang berdomisili di Puruk Cahu, Murung Raya, Kalimantan Tengah. Tubuhnya berisi, berkulit putih bersih dan berambut lebat. Dilihat dari fotonya, dengan rambut hitam lebat, padat berisi, si Faro ini 11-12 sama Om BM waktu muda loh. Kabarnya Alvaro ini merupakan alumni dari SMA Negeri 1 Tanah Siang, Murung Raya, yang kemudian melanjutkan kuliahnya di Yogyakarta. Saat di sekolah dulu, Alva dikenal sebagai pribadi yang ramah dan cukup berprestasi. Kesibukan Alva saat ini menjadi seorang barista di sebuah kafe yang sangat terkenal di Pahandut, Palangkaraya. Alva juga menjadi tangan kanan atau orang kepercayaan dari sang owner kafe. Tidak diperoleh informasi bagaimana Nurma dan Alva berkenalan. Namun yang jelas, mereka mulai menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih dengan sangat serius. Hingga Nurma dan Alvaro tinggal bersama di dalam sebuah kos yang ada di Palangkaraya. Hubungan mereka semakin serius dan semakin intens. Sampai akhirnya Nurma mendapati dirinya Hamidun alias berbadan dua. Alva dan Nurma sepertinya tidak mempermasalahkan hal tersebut. Nurma terus menjaga dan merawat kandungannya itu, walau mungkin saja kala itu sebenarnya Nurma merasa kebingungan dan cemas. Masalah justru muncul di kemudian hari ketika kehamilannya menginjak usia 4 bulan. Saat itu tanggal 9 Mei 2025, di hari Jumat, Nurma mencium perselingkuhan yang dilakukan oleh kekasihnya. Tentu saja Nurma cemburu, dia mengkonfrontir kecurigaannya kepada Alvaro. "Faro, aku tahu kamu lagi deketin cewek lagi ya?" "Ah, nggak ada itu." "Kok kamu sekarang beda? Suka umpetin HP, suka WA-an ngumpet-ngumpet." "Ah, nggak ada itu." "Emang kamu ya, lelaki buaya, coka-coki, colok sana, colok sini, penjahat kelamin, keong racun, suka bohong, tukang selingkuh, nggak setia, kegatelan, mata keranjang, hidung belang, nggak tahu diri, lemah iman, nggak bersyukur, cowok sampah, lelaki kardus." Melihat Nurma yang cemburu, Alvaro bukannya menenangkan, tapi malah ikut emosi. Hingga percekcokan tak terhindarkan. Percekcokan berlanjut sampai keesokan paginya. Di hari Sabtu tanggal 10 Mei 2025 pukul 10 pagi, Nurma yang masih dilanda cemburu dan Alvaro yang masih juga diliputi emosi kembali berdebat di kamar kosan. Mereka bertengkar gede-gedean. Sampai akhirnya Alvaro tidak lagi bisa menahan emosinya. Tahu-tahu dia melayangkan serangan ke wajah Nurma dengan tangan kosong. Begitu kuat dia serang wajah cantik Nurma. Nurma sangat terkejut dan kesakitan menerima serangan dadakan. Belum sadar dari kaget dan rasa sakitnya, tiba-tiba saja tangan besar Alvaro mendarat di lehernya. Jeratan kencang Nurma rasakan di lehernya, yang bikin perempuan itu kesulitan bernafas. Setelah itu, tangan Alvaro pindah ke arah mulut dan hidung Nurma, menutup kedua jalan pernafasan Nurma. Nurma yang kalah tenaga saat itu akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya saat itu juga. Alvaro yang sudah merasa puas melepaskan bekapannya, membiarkan tubuh Nurma yang sudah tidak bernyawa tergeletak di kamar kosan. Tanpa ada rasa bersalah dan tanpa ada kepanikan setelah melakukan penghilangan nyawa, Alvaro bersantai-santai dulu sebelum kemudian berangkat kerja seperti biasanya di kafe. Setelah beres bekerja sampai larut malam, Alvaro pulang ke kosnya dan mulai mencari cara untuk menghilangkan jejak. Saat kondisi sekitar sudah mulai sepi, Alvaro membawa tubuh Nurmaliza ke dalam mobil Avanza, sebuah mobil milik kafe yang dipercayakan kepadanya untuk operasional kantor. Dia dudukkan tubuh Nurma di bangku depan. Alva mengemudikan kendaraannya ke arah Banjarmasin. Dia akan pergi menuju ke Bandara Internasional Samsudin Nur di Banjarmasin. Tapi di tengah perjalanan saat melewati area yang sangat sepi, yaitu di Jalan Trans Kalimantan Palangkaraya Banjarmasin, Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Alvaro menghentikan mobilnya dan melemparkan tubuh Nurma ke arah semak-semak dekat parit di pinggir jalan tersebut. Setelah itu, Alvaro pun melanjutkan perjalanannya menuju ke bandara untuk terbang ke Yogyakarta. Di kota Jogja dia akan bersembunyi. Semua media sosial dia kunci, berharap keberadaannya tidak akan terlacak.
Pada saat ini korban telah dimakamkan di tempat pemakaman umum daerah Jalan Cilikriwut, kilometer 12 Palangkaraya. Saat ini pelaku masih dalam penyelidikan dan kemungkinan dikenakan pasal penghilangan nyawa berencana dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara. Bersiap dan pasrah aja kamu nanti di dalam Bui Faro. Kamu akan menikmati masa muda keemasanmu di sana. Wajah ganteng, rambut tebal, kulit putih bersih, pasti jadi incaran gerombolannya Reinhard Sinaga. Hahaha.